Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Oktovide dan Putriani Oktaviani Turnip dengan materi Strategi Pembangunan Berkelanjutan. Yang pertama akan membahas tentang lingkungan hidup, di mana kita tahu bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, yaitu makhluk hidup dan makhluk tak hidup yang saling mempengaruhi. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat melepaskan diri dari keterikatan pada udara, tanah, dan air. Air, tanah, udara, hewan, tumbuhan, dan manusia merupakan sebuah ekosistem hidup. Di samping itu, masih banyak lagi hal-hal lain yang tidak dapat. Semuanya itu merupakan bagian dari lingkungan hidup. Terdapat 3 unsur lingkungan. Yang pertama, biotik, yang kedua, abiotik, yang ketiga, sosial budaya. Biotik merupakan unsur-unsur lingkungan hidup yang terdiri dari segala jenis makhluk hidup, mulai dari manusia, hewan, tumbuhan, maupun organisme atau jasad renik lainnya. Abiotik merupakan segala unsur lingkungan yang terdiri dari benda-benda mati seperti air, udara, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sosial budaya merupakan unsur lingkungan yang diciptakan manusia yang di dalamnya terdapat nilai, gagasan, norma, keyakinan, serta perilaku manusia sebagai makhluk sosial atau makhluk yang tidak dapat hidup sendiri. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan hidup, yang pertama, jenis dari jumlah masing-masing unsur lingkungan hidup. Akan terlihat perbedaan lingkungan hidup pada daerah Bukit Tandus dengan daerah yang tertutup rimbun oleh tumbuhan. Faktor yang kedua, hubungan atau interaksi antara unsur dalam lingkungan hidup. Interaksi di sini tidak hanya menyangkut komponen biofisik saja, melainkan menyangkut pula hubungan sosial, karena unsur-unsur lingkungan hidup memiliki sifat yang dinamis. Faktor yang ketiga, kelakuan atau kondisi unsur lingkungan hidup. Misalnya, di dalam ruangan tertutup yang merokok, tentunya akan menyebabkan ruangan menjadi pengap. Faktor yang keempat, faktor-faktor non-material, di antaranya kondisi suhu, cahaya, dan kebisingan. Faktor yang kelima, keadaan fisik akan berpengaruh terhadap keadaan sosial dan budaya penduduk. Adapun tujuan pemanfaatan lingkungan hidup, yang pertama, tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup. Yang kedua, terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindakan melindungi serta membina lingkungan hidup. Yang ketiga, terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa muda. Yang keempat, tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup. Yang kelima, terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Yang keenam, terlindunginya manusia terhadap dampak dari luar yang dapat menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Untuk manfaat lingkungan bagi kehidupan, yang pertama, tanah dapat dijadikan sebagai area lahan untuk kegiatan ekonomi, seperti lahan pertanian, kekebunan, dan peternakan, serta aktivitas sosial lainnya. Yang kedua, komponen hewan dan tumbuhan merupakan sumber bahan makanan bagi manusia. Yang ketiga,
Unsur udara atau oksigen sangat bermanfaat untuk bernapas manusia dan hewan. Yang keempat, sumber daya alam yang terkandung dalam lingkungan hidup dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Yang kelima, mikroorganisme atau jasa training sangat berperan dalam proses penguraian sisa-sisa jasad hidup yang telah mati, sehingga tidak terjadi penumpukan bangkai makhluk hidup, tetapi hancur dan kembali menjadi unsur-unsur tanah. Yang keenam, air merupakan kebutuhan vital dan esensial bagi makhluk hidup. Tanpa adanya air, mustahil akan terdapat bentuk-bentuk kehidupan di bumi. Fungsi lingkungan hidup bagi manusia sebagai tempat untuk bertahan hidup, tempat untuk mendapatkan hiburan, sebagai tempat untuk bersosialisasi, sebagai sarana edukasi, sebagai tempat untuk mencari kekayaan, sebagai sumber kebudayaan. Adapun jenis-jenis lingkungan hidup, yang pertama itu lingkungan hidup alamiah, 48,6%. Semua benda, keadaan makhluk hidup, dan komponen-komponen abiotik lainnya, di mana kondisi ini masih serta alamiah dan tanpa atau sedikit pun campur tangan manusia. Sebagai contoh, hutan, sungai, pegunungan, dan lain sebagainya. Lingkungan hidup buatan sebesar 48,6%. Lingkungan hidup adalah lingkungan hidup yang dibangun atau dikelola oleh kehadiran manusia. Jumlah penduduk yang makin meningkat memaksa manusia mengubah lingkungan hidup alamiah. Lingkungan hidup binaan ini selalu ditandai oleh timbulnya limbah yang membawa dampak bagi kehidupan manusia. Beberapa jenis pencemaran terhadap lingkungan. Yang pertama, pencemaran tanah, di mana pembuangan ampas kimia dan plastik bekas pembungkus serta botol bekas. Berikutnya, buangan zat-zat atau barang-barang yang tidak terlarut dalam air. Berikutnya, pertanian dengan pemakaian pestisida yang berlebihan. Yang kedua, pencemaran yang disebabkan oleh air. Pencemaran air dapat menyebabkan penurunan kualitas air dan membahayakan makhluk hidup. Penyebab terjadinya pencemaran air adalah sampah yang tidak membusuk seperti plastik dan karet, limbah industri, sisa pupuk dari usaha pertanian, dan tumpuhan minyak dari kapal tanker. Yang ketiga, pencemaran yang diakibatkan oleh udara. Pencemaran udara dapat disebabkan oleh gas buang yang dihasilkan oleh proses produksi seperti asap kendaraan bermotor, asap pabrik, dan hasil aktivitas rumah tangga, sehingga secara fisik dan kimia melebihi ambang batas yang telah ditetapkan. Untuk materi selanjutnya, pembangunan berkelanjutan, di mana pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memiliki kebutuhan masa kini tanpa harus mengurangi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dari generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan pemanfaatan lingkungan hidup dan kelestarian lingkungannya agar kualitas lingkungan tetap terjaga. Kelestarian lingkungan yang tidak dijaga akan menyebabkan daya dukung lingkungan berkurang atau bahkan akan hilang. Pembangunan berkelanjutan mengandung arti sudah tercapainya keadilan sosial dari generasi ke generasi. Adapun konsep pembangunan berkelanjutan, yang pertama, tidak ada pemborosan penggunaan sumber daya alam atau depletion of natural resource. Yang kedua, kegiatan harus dapat meningkatkan usable resources ataupun replaceable resource. Yang ketiga, asumsi pembangunan berkelanjutan tidak terletak pada 3 aksioma dasar. Yang keempat, tidak ada polusi dan dampak lingkungan lainnya. Yang kelima,
kendala sumber daya alam dan lingkungan terdapat pola pembangunan dan konsumsi. Untuk upaya pelestarian lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan, pemerintah berkewajiban menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan pentingnya untuk menjaga, merawat, serta melestarikan lingkungan hidup. Dan upaya ini dilakukan pemerintah melalui penyuluhan, bimbingan, pendidikan, dan penelitian tentang lingkungan hidup. Adapun strategi dalam pembangunan berkelanjutan, yang pertama, pembangunan yang menjamin pemerataan dan keadilan sosial. Yang kedua, pembangunan yang menghargai keanekaragaman. Yang ketiga, pembangunan yang menggunakan pendekatan integratif. Untuk dampak yang ditimbulkan akibat pembangunan berkelanjutan, dampak negatif pada umumnya ditandai dengan kerusakan lahan seperti penggundulan hutan, pengersangan lahan, pencemaran, pemanasan global, dan penipisan lapisan ozon. Walaupun pembangunan kita perlukan untuk mengatasi banyak kendala, termasuk masalah lingkungan, namun pengalaman menunjukkan pembangunan dapat menimbulkan dampak negatif. Ciri-ciri untuk pembangunan berkelanjutan ada 3. Yang pertama, dilakukan dengan perencanaan yang matang, dengan mengetahui dan memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki serta yang akan timbul di kemudian hari. Yang kedua, memperhatikan daya dukung lingkungan sehingga dapat mendukung kesinambungan pembangunan. Yang ketiga, meminimalisasi dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan, melibatkan partisipasi warga masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di sekitar lokasi pembangunan. Untuk faktor pembangunan berkelanjutan, ketersediaan sumber dayanya, karena pada hakikatnya proses pembangunan merupakan usaha yang disengaja untuk meningkatkan fungsi dan nilai sumber daya tersebut agar dapat lebih efisien serta berusaha mencari sumber daya alternatif. Yang kedua, faktor pembangunan berkelanjutan, dukungan lingkungan sumber daya karena pembangunan mempunyai dampak terhadap lingkungan, maka perlu dilakukan pengelolaan lingkungan hidup. Adapun prinsip dasar pembangunan berkelanjutan, yang pertama, pemerataan dan keadilan sosial. Dalam hal ini, pembangunan berkelanjutan harus menjamin adanya pemerataan untuk generasi sekarang yang akan datang, berupa pemerataan distribusi sumber lahan, faktor produksi ekonomi yang berkeseimbangan atau adil, berupa kesejahteraan semua lapisan masyarakat. Yang kedua, menghargai keanekaragaman atau diversity perlu dijaga, berupa keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya. Keanekaragaman hayati adalah prasyarat untuk memastikan bahwa sumber daya alam selalu tersedia secara berkelanjutan untuk masa kini dan yang akan datang. Pemeliharaan keanekaragaman budaya akan mendorong perlakuan merata terhadap setiap orang dan membuat pengetahuan serta tradisi berbagai masyarakat. Yang ketiga, menggunakan pendekatan integratif. Pembangunan berkelanjutan mengutamakan keterkaitan antara manusia dengan alam. Manusia mempengaruhi alam dengan cara bermanfaat dan merusak karena itu. Pemanfaatan harus didasarkan pada pemahaman akan kompleksnya keterkaitan antara sistem alam dan sistem sosial. Yang keempat, perspektif jangka panjang. Dalam hal ini, pembangunan berkelanjutan seringkali diabaikan karena masyarakat cenderung menilai masa kini lebih utama daripada masa yang akan datang. Karena itu, persepsi semacam itu perlu dirubah. Sekian dari hasil PPT yang kami buat. Untuk kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa lingkungan hidup merupakan keseluruhan unsur atau komponen yang berada di sekitar individu yang mempengaruhi kehidupan dan perkembangan individu yang bersangkutan. Komponen-komponen lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi komponen-komponen benda hidup atau biotik dan komponen-komponen benda mati atau abiotik. Termasuk ke dalam komponen biotik adalah manusia, hewan, dan tumbuhan.
Sedangkan yang termasuk ke dalam komponen abiotik adalah udara, tanah, dan air. Baik komponen biotik maupun komponen abiotik membentuk satu kesatuan atau tatanan yang disebut ekosistem, sehingga lingkungan hidup pula disamakan dengan ekosistem. Sekian dari kelompok 12 tentang strategi pembangunan berkelanjutan. Terima kasih.